Halo Clickers, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan ketemu lagi di Spesial Dialog. Kali ini masih sama saya Wilson Purba dan tentunya tamu kita juga spesial karena Spesial Dialog ada Mbak Fanti Veronica dari Hai. MasterChef Indonesia. Halo Mas. Halo, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Selama pandemi COVID-19 kita banyak di rumah aja. Di rumah aja Betul. ngapain Mbak ngisi waktunya Mbak biar nggak bosen? Akhirnya mau tidak mau kita coba masak lagi gitu kan, atau mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba sebelumnya gitu. Anak-anak juga jadi antusias juga. Mah bikin ini gimana? Mah ngolah itu gimana gitu. Jadi ikut belajar juga jadi ya? ikut belajar. Nah, Banyak hal sih. Nah, Mbak Fanti bisa ceritakan nggak pertama kali mengikuti MasterChef Indonesia ini awalnya gimana ceritanya sehingga ikut deh, coba deh gitu. Oke, jadi sebelumnya memang aku hobinya masak, baking juga gitu. Terus tiba-tiba ada kesempatan untuk masuk ke audisinya MasterChef Special Han, dan tertarik juga karena di situ ada juri-juri yang sama-sama kita tahu kan. Kira-kira kemampuan aku udah sejauh mana sih, bisa nggak sih ikut di ajang itu gitu. Jadi lebih kepada penasaran dan tes nyali juga gitu, karena biasanya kan nggak bisa dikritik orang. Jadi saya pengen coba juga memperbaiki diri, bisa nggak sih gue dikritik orang supaya maju nih gitu. Jadi akhirnya memberanikan diri untuk berhadapan dengan juri-juri yang 3 itu. Nah, pelajaran yang didapat dari MasterChef Indonesia dan juga dari juri-juri yang akhirnya bisa mengembangkan bakat Mbak Fanti sendiri apa Mbak? Banyak banget ilmunya. Jadi aku baru tahu ternyata memasak itu it's not really simple, tapi maksudnya ya oke, banyak pengetahuan yang aku tadinya tidak tahu jadi tahu. Dan yang lebihnya lagi, kalau memang kita mau punya bisnis di dunia kuliner itu mental kita harus kuat banget gitu, kerjanya capek banget gitu, dan teknik-teknik memasak yang lainnya itu memang penting banget. Jadi aku tahu banyak gitu di situ. Nah, selama di MasterChef kan ini ada yang menarik karena Mbak Fanti nggak dipanggil Mbak tapi dipanggilnya Mami Fanti. Iya ya. Itu ada ceritanya gimana itu Mbak banyak awalnya? banyak anak-anak online. Jadinya di peserta MasterChef itu banyak banget yang muda-muda gitu. Jadi ya aku merasa kayak, karena kan kita nggak boleh hubungan sama keluarga nih, terus handphone juga diambil. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau harus berinteraksi dengan mereka. Ya udah jadi kayak anak aja. Akhirnya mereka manggilnya mami-mami deh. Udah Mami Fanti. Oh ya udah deh. Lumayan kangen anak, jadi ada Iya, obatnya. jadi terobati. Tapi yang paling menarik Mbak pada saat ikut audisi MasterChef Indonesia tahun 2019 ada satu atau dua hal yang mungkin mengubah sesuatu nggak dalam Mbak Fanti? Mungkin kayak, oh iya ternyata ini tidak hanya bisa jadi pelajaran masak, tapi juga bisa dijadikan pelajaran hidup gitu Mbak. Artinya begini, kita harus, kalau yang aku dapatin adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru di luar dari relnya kita gitu. Daripada menyesal gitu. Lebih baik kita gagal tapi kita sudah mencoba daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Gitu. Nah, tapi ini aku panggil Mami juga boleh nggak? Nama anak satu lagi jadinya. Oh iya nggak apa-apa, siapa tahu dari sini ada, kita kedepannya kan harus saling berkomunikasi lagi. Betul. Nah, Mami Fanti masuk top 5. Expect nggak sih pernah kayak wah harus masuk top 5 atau harus juara gitu? Pernah waktu masuk audisi ada ambisi seperti itu nggak? Waktu awal-awal sama sekali tidak ada ambisi, bisa sampai pasang target di hal-hal tertentu gitu ya, atau level tertentu. Tapi berjalan dengan waktu, yang saya perlukan adalah do the best deh, karena udah ninggalin anak, udah ninggalin suami, udah ninggalin semua, masa iya salah-salahan gitu. Jadi just do the best pada hari itu, bisa terlewati semua tantangan, aman, lewat lagi gitu aja. Nah, tapi ketika itu kan berarti harus menyisihkan juga teman-teman kita yang adalah MasterChef 2019 itu satu persatu pulang juga. Nah, gimana waktu itu merasakan kayak yang tadi bahkan sudah dekat, sudah dianggap anak, terus harus pergi satu persatu sampai akhirnya Mami Fanti tuh tinggal berlima di situ. Betul, itu benar-benar suatu hal yang nggak enak gitu, tapi kita harus juga istilahnya memprioritaskan diri kita juga. Kita harus pede juga bahwasanya kita yang terbaik gitu. Tapi satu sisi ada ikatan emosional yang memang susah, makanya
terjadilah di situ adegan-adegan yang istilahnya nangis dan sebagainya, karena itu memang dilema banget. Biar bagaimanapun juga ini adalah sebuah kompetisi gitu, jadi ya udah no hard feeling, kalau memang harus kalah ya kita sedih gitu, jadi udah dicampur deh rasanya. Nah, itu kan kalau dari kontestannya. Kalau dari jurinya ini kan Mom ada Renata Muluk, ada Yes. Juna, juga ada Chef Arnold. Dari ketiga ini, mereka kan kayaknya kalau di TV ada karakter-karakternya. Misalnya kayak Betul. Chef Juna yang agak galak gitu. ya. Renata Muluk juga yang kayak tegas gitu. Nah, itu sebenarnya pada saat off air mereka kayak gitu juga nggak ke para kontestan? Enggak juga sih, tapi mungkin di saat situ mereka memberikan sebuah pembelajaran gitu. Maksudnya ilmunya memang harus beda banget kalau antara off air dengan di on air ya. Tapi memang ya gayanya ya seperti itu gitu. Chef Renata dengan yang coolnya itu gitu. Chef Arnold dan Chef Juna yang agak-agak tengil-tengil gimana gitu. Tapi basically mereka baik kok. Sampai sekarang masih berhubungan nggak dengan para kontestan lain dan juga teman-teman juri? Masih kita dengan teman-teman masih ada komunikasi dengan Chef Arnold. Mereka tetap menjalin komunikasi kok sama kita gitu. Nah, asiknya dari juri-juri ini apa sih, Mom Fanti? Pembelajarannya. Seperti halnya dengan Chef Renata, dengan usia dia yang masih muda banget gitu, pengalamannya banyak banget, teknik memasaknya juga jago banget, ilmunya banyak. Kalau Chef Arnold itu dessertnya yang bagus dan orangnya memang dia pinter banget di bisnis gitu ya. Jadi kalau Chef Juna dengan keseniannya dia, yang nyentriknya dia itu, tapi emang orangnya tegas gitu dan memperkuat kitanya juga gitu. Jadi ya contoh hal waktu itu saya sempat nangis, yang kenapa kamu kangen sama anak? Iya chef, anaknya kangen nggak? Terus kita mikir juga gitu, iya ya dia kangen gitu. Jadi kadangkala bahasa yang tidak enak tapi maksudnya baik. Gitu. Iya, untuk membuat kita tetap berjuang ya untuk keluarga di rumah. Betul. Nah, Mom, tapi kan setelah selesai ini, Mom Fanti, kita kan sekarang ada karena COVID-19, kita di rumah aja, ada fenomena yang tiba-tiba semuanya jualan. Jualan kopi, Betul. jualan cookies, Iya. jualan makanan apapun gitu. Nah, Mom Fanti sebagai orang yang sekarang bisa dibilang bergelut di dunia chef, kuliner, seperti itu, melihat fenomena ini seperti apa, Mom? Bahwasannya bisnis kuliner itu bukanlah sebuah bisnis dadakan atau tren. Jadi memang itu adalah sebuah bisnis yang akan terus kita butuhkan atau menjawab permasalahan kita gitu. Agak senang juga sih dengan adanya banyaknya orang yang jual dan masuk ke dunia kuliner gitu. Saya berharap kita bisa semakin maju dan mengangkat masakan Indonesia atau pokoknya Indonesia ini banyak banget gitu makanannya. Jadi ya ayo yang muda-muda teruslah berusaha dan inovatif gitu. Nah, tapi kalau Mami sendiri ngelihat di lingkungan Mami sendiri, yang paling banyak itu jualan kemana? Makanan, minuman. Kalau makanan itu spesifiknya lebih kemana? Oke, nah kebenaran karena anakku juga banyak, jadi rata-rata anak-anak itu juga pada bisnis makanan juga gitu. Iya. Jadi kalau anak-anak aku tuh dia milih masakan yang emang anak-anak muda sekarang nih gitu, yang ala-ala Korea lah atau ala-ala Jepang lah, yang simpel-simpel kayak gitu. Tapi kalau yang sudah agak lebih berumur, mereka pasti larinya ke masakan yang Indonesia atau masakan Western gitu. Dan sekarang kayaknya juga udah banyak yang healthy food deh. Oh iya, healthy food ya. Healthy food. Nah, tapi kan sekarang kita lihat tadi yang kasarnya tidak punya pengalaman pun di bidang kuliner banyak yang terjun juga. Memang karena himpitan paksaan ekonomi mungkin juga seperti itu. Nah, kalau Mommy sendiri ngelihat hal ini, tidak apa-apakah yang mungkin bukan orang kuliner tiba-tiba masuk ke dunia kuliner dan mungkin kasarnya menggerus para chef yang sudah bergelut di dunia itu? Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau saya pengennya memberikan saran gitu untuk bisa lebih didalami lagi gitu dengan teknik-teknik, karena memang karena saking banyaknya pesaing itu kan kadangkala nantinya kalau kita tidak terlalu bagus di dalam menu atau apa segala macam, lama-lama bakalan hilang juga. Jadi supaya kita kalau memang mau bersaing atau terus bertahan di situ, jadi
diolah lagi lah semuanya, tekniknya, persiapannya gitu. Nah, untuk bisa, nah itu dia karena mungkin kan kita basicnya yang bukan chef, terus masuk ke dunia kuliner, gimana caranya biar kita bisa tekun untuk bisa nanti ke jalannya, ke depannya akan tetap dilanjutkan bisnis ini gitu, nggak cuma seasonal gini doang. Zaman ini kan sekarang udah internet ya, maksudnya udah canggih banget, kita bisa browsing, kita bisa baca-baca buku mungkin gitu, jadi memang harus ada keinginan dari diri kita sendiri, nentuin kita mau ke arah mana gitu, terus apa yang kita nggak tahu kita bisa cari dengan cara kita browsing, baca buku gitu, praktek, karena kan setiap orang pembelajarannya beda-beda tuh ya, ada yang cuma nonton dong udah ngerti, ada yang mesti memang mereka harus praktek gitu. Nah, kalau dalam dunia bisnis kuliner, yang paling penting itu apa? Mungkin apakah packaging, atau rasa, atau brandingnya sendiri itu apa menurut Mom Fanti? Produk bisa dibilang penting, bisa tidak dibilang pentingnya dalam artian gini, harus enak dan bersih, itu udah pasti. Cuman kan enak memang relatif, harus disesuaikan dengan nilai jual. Iya, dan orang juga beda-beda sukanya. Tapi yang paling penting sebenarnya di luar dari produk itu adalah awareness si customer ini terhadap produk kita gitu. Iya. Itu menarik. Nah, Mom, ini kan menjelang Idul Adha juga nih. Betul. Mungkin juga bentar ini lagi ya. Iya, bentar lagi. Kan kulinernya mungkin bisa jadi bergeser Nusantara yang menuju Idul Adha yang mungkin daging-dagingan, agak kambing-kambingan, betul. Gitu, nah, betul. ini Mom ada saran nggak untuk nanti mungkin ini yang mau berbisnis ataupun yang mau masak di rumah aja untuk keluarga ketika masak daging-dagingan kambing ini biar tidak berbau, biar tetap enak, itu apa, Mam? Kalau daging kambing, kalau tips dari saya itu tidak boleh dicuci, gitu. Dan dia harus dalam kondisi yang kering, menggunakan rempah-rempah yang banyak. Jadi biasanya daging kambing itu kalau untuk ngebersihin saya cuma tinggal rebus doang aja sebentar. Jadi udah air mendidih kita masukin. Nah itu untuk buang kotorannya terus kita ambil. Nah baru setelah itu kita olah dengan rempah-rempahan yang cukup banyak gitu. Kalau kadang-kala juga ada kendala yang alot misalnya kayak gitu, itu banyak cara sih sebenarnya. Ada yang bisa sebelumnya itu dibungkus sama daun pepaya. Kalau orang zaman dulu tuh supaya pakai daun pepaya katanya supaya empuk gitu. Ada juga yang bisa pakai nanas, tapi nanas tuh jangan terlalu banyak, nanti takutnya suka jadi bubur gitu. Nah, tapi itu treatmentnya samakah untuk semua masakan jenis kambing? Karena kan kambing mungkin ada gulai, ada santapan lain, atau mungkin mau dibikin sate, itu treatmentnya untuk di awal itu sama semua, kan bisa kayak yang tadi ditutup daun, itu bisa sama jadi semua? Jadi intinya daging kambing tidak boleh dicuci, dan kalau bisa kering banget gitu, dan sebelum dimasak supaya empuk, biasanya suka dibungkus sama si daun pepaya itu. Baru kalau misalnya mau dibikin sate, kita rendam si dagingnya itu dengan bumbu-bumbu sate yang rempah-rempahnya cukup banyak. Kalau misalnya mau larinya ke berkuah, berarti kita harus rebus dulu sebentar, buang air, baru kita olah dengan masakan yang lainnya gitu, yang pakai kuah. Nah, ini tips berguna ini tentunya untuk para clickers yang ada di rumah atau yang nonton yang muda-muda, kasih tahu ke emaknya biar makanannya enak gitu ya. Enak ya. Atau nanti mungkin yang mau coba-coba usaha juga, ini juga jadi tips untuk biar tetap lebih enak ya makanannya. Betul. Nah, ini kan kalau Mbak Fanti sendiri di dunia kuliner ini memang sebelum dari MasterChef atau ketika masuk MasterChef akhirnya ditekunin? Kalau dunia kuliner, aku sebenarnya udah lama sebelum ikut MasterChef gitu, sudah punya brand kuliner sendiri gitu, masakan Sunda. Nah makanya lebih tertantang lagi mengikuti ajang MasterChef ini gitu, karena memang yang tadinya hobi masak, kok kayaknya ada kans untuk bisa masukin ke bisnis gitu. Jadi ya udah kita masuk deh ke ajang MasterChef gitu. Nah tapi untuk bisnis sekarang sendiri, Mom Fanti melihat di pandemi ini apakah masih tetap bisa berjalan atau ditahan dulu, gimana? Mau tidak mau yang namanya kuliner itu adalah sebuah kebutuhan. Dan pastinya dengan pandemi seperti sekarang ini akan ada perubahan dan penurunan gitu. Jadi tetap berjalan sih, cuman kita yang biasanya mungkin bikin 100 sekarang cuman berapa, tapi anyway itu tetap berjalan. Nah, tapi Mom Fanti ini dunia kulinernya itu dari kecil atau umur berapa ini kira-kira? Soalnya kan dengar-dengar dulu Mom Fanti ini bukan chef tapi supermodel. Waduh, itu banyak banget makanya ya. Ceritanya banyak banget, alhamdulillah, biar ada cerita bisa buat diceritakan anak-anak. Iya buat teman-teman juga, karena ini ternyata kan pindah bidangnya tuh lumayan Jauh ekstrim, banget, iya lumayan ekstrim. Jadi kalau dulu masak itu memang harus menjadi sebuah kewajiban dari kecil tuh. Jadi
sebelum main mesti masak dulu gitu. Oke, jadi karena sebuah keterpaksaan akhirnya saya bisa masak dari kecil. Nah, begitu besar saya juga karena sudah ibu rumah tangga, akhirnya memilih kepada bisnis kuliner yang mana saya bisa di rumah tapi masih tetap punya bisnis. Nah, yaitu sebelum menikah ya itu tadi sempat masuk ke ajang-ajang itu foto model. Bisa gitu. diceritain dong Mam, itu Supermodel tahun 94 ya 94 ikutnya. itu lama Iya. banget. Dan waktu itu ikut kompetisi internasional. Iya, jadi waktu tahun 94 ada ajang Supermodel Indonesia. Kebenaran aku menang dan aku mewakili Indonesia untuk mengikuti kontes Supermodel of the World di Hawaii gitu. Nah, itu ceritanya memang dari dulu berarti sudah akan menekuni dunia permodelan kah atau masih bingung nih mau model atau chef ya, coba dua-duanya deh gitu. Gitu, kebenaran mengikuti arus aja waktu itu ada kesempatan saya untuk masuk menjajaki dunia model, kenapa enggak? Karena basically-nya pada saat itu saya pengen cari pengalaman yang banyak deh di semuanya gitu. Beda kalau teman-teman yang lain larinya kemana, kalau saya ada perlombaan apa coba, ada perlombaan apa coba gitu, sampai akhirnya masuk ke si ajang Supermodel ini gitu. Nah, di ajang Supermodel World ini pelajaran apa yang Mom Fanti dapatkan? Bahwasanya memang semuanya itu perlu sebuah mentality yang kuat, personality, mentality, semuanya pokoknya harus bagus, harus baik. Dan pada saat itu dukungan negara kita masih kurang di ajang-ajang kecantikan internasional ya. Jadi makanya tidak bisa terlalu berkembang pesat gitu. Kalau di negara yang lain itu pesat banget. Tapi at least kembali lagi kita mencoba mempunyai kenalan baru di dunia yang lain gitu. Nggak ada yang perlu diseselin gitu. Nah, ini kan cukup beda nih, ajang Supermodel World tahun 94 terus MasterChef 2019. Betul. Ada persamaan nggak antara kedua ajang ini ketika Mbak Fanti mengikutinya? Ada, sama-sama deg-degan. Sama-sama deg-degan gitu. Sama-sama lelah gitu, tapi memang yang satu harus sama-sama keringetan sih, cuman beda aja gitu kan. Sama-sama. Sama ya, Sama-sama berarti seru. sama-sama berjuang lah Iya, tentunya. Yang sama-sama satu mungkin berjuang. mewakili nama Indonesia, Betul. yang satunya keluarga pribadi. Betul. Nah, Mom Fanti ini kan sempat juga masuk ke dunia entertainment, Betul. main beberapa FTV. Iya, iya. Itu waktu itu setelah dari Supermodel atau seperti apa, Mom? Ya, dari Supermodel saya terus sempat mencoba di dunia Pragawati model. Setelah lewat masa itu dan postur tubuh sudah berubah, baru saya mulai ke bisnis FTV, sinetron gitu. Ya ngisi-ngisi waktu aja lah. Nah, tapi ngisi waktu. Tapi waktu itu apakah memang waktu itu FTV sudah menikah atau seperti apa? Sudah menikah. Nah, gitu. itu membagi waktunya karena kan kalau kita nih orang awam taunya kayaknya FTV itu di lokasi syuting dari pagi sampai malam. Betul. Terus akhirnya keluarga ngurusnya susah gimana gitu. Kebenaran pada saat aku aktifnya di sinetron dan FTV itu anaknya masih kecil-kecil. Jadi kalau orang yang tahu saya dulu gitu dibilangnya kita bawa rombongan sirkus gitu karena anak dibawa semuanya ke lokasi, terus bawa bekal makanan, terus ya pokoknya tetap di sela-sela karena kan seperti yang kita tahu kalau di sinetron tuh syuting tuh kan nggak syuting terus gitu, ada nunggunya. Nah di saat itulah saya interaksi dengan anak-anak. Nanti kalau misalnya saya syutingnya sampai malam, anak-anak pulang duluan. Tapi kondisinya udah makan, udah mandi, pakai baju tidur, dan mereka pulang gitu. Nah, di waktu yang sepadat itu harus syuting, ngurus anak, tapi badan tetap proporsional nih Mom Fanti. Ini cara menjaganya gimana? Kan waktunya sangat-sangat mepet itu, Mom. Sekuat tenaga sih memang, maksudnya harus ada yang dikorbankan. Memang tidak seperti dulu gitu, mungkin karena ada perubahan umur dan hormon. Akhirnya sekarang tarik napas aja juga nambah, jadi mesti baik-baik kita gitu, makan mesti dijaga gitulah, pengorbanan itu. Itu makan dijaga, ada tips nggak ini untuk clickers yang ada di rumah atau yang ada dimanapun yang lagi nonton untuk biar tetap, apalagi di saat seperti ini ya kan, kita harus betul menjaga stamina kesehatan. ya. Betul. Mom Fanti ada tips nggak kira-kira? Jadi kalau aku biasanya memang udah pasti makanan yang sehat. Kalau misalnya kita bisa sehat banget bagus, tapi kalau yang semi sehat fine lah gitu. Terus ada olahraga sedikit dan saya biasanya suka pakai makan madu gitu, minum madu, terus jamu-jamuan lah kayak gitu.
jus-jus yang sayuran gitu. Nah itu Mom Fanti memang sudah rutinkan misalnya pagi hari atau sore hari dan dikonsumsi seluruh keluarga, atau beda-beda nih Mom Fanti minum apa, mungkin anak yang lebih sukanya minum apa, dibikininya apa gitu-gitu? Anak-anak aku memang beda-beda karena nggak semuanya tuh suka jus sayuran gitu kan. Cuman sometimes harus dipaksa juga mereka gitu. Minum pokoknya gitu, ya udah. Kemudian anak-anaknya pada nurut sih. Jadi Terima kasih Mbak Fanti atas waktunya dan ilmunya yang banyak sekali bisa diterapkan oleh para clickers di rumah dari berbagai bidang. Nanti mungkin bisa mengikuti cerita-cerita dari Mbak Fanti dan juga menerapkan tips-tips yang Mbak Fanti tadi berikan. Terima kasih sudah bersambung bersama kami di Spesial Dialog. Dan clickers, itu dia dialog kita bersama Mbak Fanti. Semoga pesan-pesannya tersampaikan dan ilmu-ilmunya bisa diambil oleh kita semua. Nah, semoga juga para clickers masih mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Saya Wilson Purba, sampai jumpa di Spesial Dialog berikutnya. Bye.